Justru yang di dunia sepak bola, saya merasa yang paling dihargai sebagai perempuan. Oke. Kayak gitu. Never ever ever gitu. Saya pernah dijudge dikarenakan gender di dunia sepak bola. Sekusut-kusutnya, sebandel-bandelnya mereka, they are all gentlemen. Enggak, gue bisa bilang itu. Enggak pernah saya mengalami at all. Alhamdulillah. Iya kan? Dia mungkin udah, wah ini orang hebat nih udah. Oh enggak. Ya kan iya kan, marmah roti lah kan kita kan. Apa kita ini kan gitu. Tadi Mbak Tisa bilang sekusut-kusutnya, emang sekusut gitu. apa sih sepak bola? Ya. Minum dulu kalau gitu ya. Tapi kalau gini, ini udah, wah kita udah serius banget dari tadi ngomong sepak bola Indonesia. Berarti saya ada pemain yang disukai nggak sih? Maksudnya diidolakan sepak bola? Ada dong, tapi saya nggak bisa bilang kan. Oh, berarti masih jangan dong gitu loh. Di luar negeri? Dong, Di luar negeri nggak boleh ya? Di luar negeri? Atau klub lah, klub luar negeri? Janganlah, Jangan. fansnya juga terlalu banyak di Indonesia. Oh, nanti ada berarti yang ketahuan tuh. gitu. Tapi gini deh, saya tanya. Janganlah. Pernah nggak ada momen yang ngerasa, ih gue sepak bola banget gitu misalnya. Misalnya nih, saya kasih contoh. Momen sepak bola Bung Ais adalah ketika ngeliat saya lagi main bola bareng. Ketika dia ngeliat saya jatuh depan tangan saya patah. Wah, gue sepak bola banget nih. Wah, gue atlet banget nih. Eureka momen jadinya ya. Kalau ada nggak merasa, ih gue memang udah sepak bola banget nih, gue orang bola dong. Apa tuh, Mbak? Ada dong. Kalau itu mah, kalau itu ya back to zaman SMA ya. Nah, saya, itu berarti yang jadi pencetus juga hingga mencintai sepak bola sampai kayak sekarang. Apa tuh, Mbak? Ya kalau menurut saya sih hal itu orang pasti semua memiliki hal itu. Tapi kan yang membedakan kan adalah terus abis itu konsisten nggak tuh ngerjain di area itu kan gitu. Ya waktu itu tim saya ketinggalan 2-0 ya, terus akhirnya ketinggalan 0-2 terus akhirnya kita bisa berbalik memenangkan pertandingan 3-2 lah gitu ya. Jadi dan tim yang saya manage saat itu bersama dengan coachnya juga di SMA itu sangat tenang gitu. Mereka jadi bermainnya itu sangat percaya bahwa mereka tuh enjoy gitu. Ini mungkin kalau ada mantan-mantan pemain SMA saya yang dengerin ketawa juga kali ya. Mungkin mereka saat itu main juga nggak mikir kan gitu ya. Jadi mereka itu relax, tahu apa yang dilakukan, sangat enjoy di sepak bolanya dan itu jadi nggak ada ngoyonya gitu ya. Ngotot bermainnya tapi nggak berat gitu ya mainnya. Jadi saya ngelihat permainan yang ya mungkin saya bias karena itu tim saya sendiri gitu. Tapi saya melihat permainan yang sangat-sangat baik gitu saat itu gitu. Karena mereka begitu tenang dalam memainkan itu. Jadi keadaan bisa berbalik 3-2 dan ya udah di momen itu saya masih ingat pertandingan di lapangan A tuh. Senayan. Iya, gitu. Ya kan ya saya masih 15 tahun, 16 tahun kali ya. Maksudnya usianya ya saat itu ya. Langsung kayaknya kayaknya saya harus terus berkarya di sini gitu. Kayaknya saya harus berkarya terus di sini deh. Kayaknya saya harus lebih serius lagi deh gitu dalam berkarya di sini gitu. Itu aja sih gitu. Jadi dan itu masih saya ingat tuh momen itu sampai dengan hari ini. Iya, sampai saat ini gitu. Dalam perjalanannya kan biar gimana kan sepak bola ini ranahnya laki-laki dalam tanda kutip ya. Ada ini nggak apa namanya yang situasi-situasi yang menantang atau yang meragukan Mbak Tisa sebagai wanita ada di dunia sepak bola itu? Sebagai sekjen, sebagai... ini saya sharing juga dikit yang ini. Jadi saya kan dulu kan sempat kerja di dunia laki-laki juga ya, area oil and gas ya, di dunia migas gitu. Sebelumnya juga sampai dengan hari ini juga di dunia bisnis dan entrepreneurial juga kan pasti kan top bisnis itu kan banyaknya juga laki-laki gitu dengan semua ya kan top-topin. Ya kan. Apalagi areanya di dunia sepak bola gitu. Tapi saya bisa dengan confident bilang justru yang di dunia sepak bola saya merasa yang paling dihargai sebagai perempuan. Oke. Kayak gitu. Never ever ever gitu. Saya pernah dijudge dikarenakan gender di dunia sepak bola. Di dunia bisnis, di dunia pekerjaan saat itu pernah mengalami. Di dunia sepak bola zero. Orang-orang yang saya temui sekusut-kusutnya, sebandel-bandelnya mereka, they are all gentlemen. Enggak, gue bisa bilang itu. Enggak pernah saya mengalami at all. Alhamdulillah. Iya kan? Dia mungkin udah, wah ini orang hebat nih udah. Oh enggak. Ya kan iya kan, marmah roti lah kan kita kan. Apa kita ini kan gitu. Tadi Mbak Tisa bilang sekusut-kusutnya, emang sekusut gitu. apa sih sepak bola? Minum dulu kalau gitu ya. Nah, gitu. Tapi jadi bola nggak sih?
Pernah, main bola pernah. Bisa? Bisa enggak lah? Ya, kan ada gini, kalau yang passing ya bisa bisa lah. ya kan, tapi yang ya sekarang berhubungan dengan yang profesional, Ya, lebih- bisanya mereka, bisanya kita kan beda gitu kan ya. Tapi buat have fun gitu mungkin. Iya. Ya bisa lah ya. Iya dong kalau itu. Iya. Kalau Ada itu, ya. kondisi paling menantang apa Mbak selama sebagai sekjen PSSI misalnya, kemudian sebagai wakil presiden AFF dan sebagai wakil ketua umum PSSI yang di dalam dunia sepak bola yang mayoritas laki-laki, itu yang paling menantang apa? Nggak, kalau khususnya yang berkaitan dengan gender gitu, yang mayoritas laki-laki, itu nggak ada. Nggak ada. Ha-ha. Itu benar-benar nggak ada nih. Ini mungkin orang banyak yang nggak expect untuk ini ya, tapi saya feel saya berada di dalam komunitas yang, saya berada di dalam area gitu ya, yang dimana orang menerima persaingan, pertarungan berdasarkan kompetensi. Oke. Ya, itu adalah grassroots sepak bola Indonesia yang ada di anggota PSSI provinsi, para klub-klub amatir yang ada di bawah, SSB terafiliasi, PSSI provinsi. Yang saya maksud itu ya, member-member area itu. Mereka semua benar-benar menjaga gitu ya, menjaga sepak bolanya sendiri. Dan kita makanya kita selalu punya istilah football family gitu. Jadi di football family itu memang ketika orang datang dari akar rumputnya sepak bola, dari football family, pertarungan antar mereka itu bukan pertarungan, itu rivalitas, persaingan antar di bawah itu. Dan itu selalu basisnya itu kompetensi, nggak pernah enggak. Gitu. Jadi akar rumputnya sepak bola itu memang begitu indah ya gitu. Saya sih berterima kasih kepada member-member saya gitu, anggota-anggota saya, PSSI provinsi dan para klub-klub gitu loh semuanya, karena they are truly gentlemen gitu. Orang-orang itu gitu, mereka gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu. Tapi kalau tantangan sebagai lain yang kita pisahkan yang gender gitu, tantangan sebagai lain. Gini. Orang tuh kan kalau hidupnya flat ya kan, ada tantangan satu dia ingat kan gitu. Kalau hidupnya tantangan terus kan jadi susah juga mengingatnya. Milih yang paling berat dong. Jadi yang paling berat apa ya? Jadi kan gitu. Karena kalau di dunia yang flat gitu, ketika dia ada yang beda gitu kan, kayaknya terus gitu kan. Karena ini kayaknya dealing with always problem gitu kan ya. Jadi saya kayak yang mana yang berat ya gitu. Bukan gak ada yang berat, kayaknya berat semua. Akhirnya berat semuanya itu tuh jadi kayak ya kan gitu. Ya gitu. Ya memang kondisi waktu Indonesia kena suspend ya gitu. Waktu saya belum jadi pengurus pun itu memang situasi yang situasi yang berat bagi area development karena saya selalu di grassroots. Kemudian kondisi pada saat kita pun juga membuat terobosan untuk dan komitmen PSSI untuk area integritas dan lain sebagainya gitu ya, yang terjadi di tahun 2019 gitu ya, tahun 2019 tahun 2020 itu kan saat itu juga berat, apalagi kan saat itu kan saya juga di posisi sekjen ya, posisi motor gitu ya, posisinya itu sangat berat gitu. Jadi di hari ini pun gitu kan dengan tantangan yang ada gitu ya, demand dari publik gitu, harapan yang harus dijawab dan lain sebagainya, dunia industri yang juga ekonomi nggak mudah gitu, itu juga satu tantangan yang berat juga gitu. Jadi memang berbeda-beda tuh detailnya gitu, tapi nah secara keseluruhan gini, sepak bola Indonesia kan belum mapan lah ya. Kira-kira biar publik tahu nih, netizen tahu juga, penggemar sepak bola juga tahu, part mana sih yang benar harus diperbaiki dan didukung sama semuanya? Misalnya dari segi ekonomi atau dari segi teknis, part mana yang paling berat dan kita harus perbaiki sama-sama untuk memperbaiki sepak bola kita? Yang ditemuin deh sekarang deh. Yang paling fundamental. Iya, yang harus kita jaga bareng-bareng gitu. Iya, ya gini, sepak bola ini kan memang bagian dari industri olahraga. Kenapa sih ada kekhususan sampai manajemennya itu area olahraga? Ya kan? Kenapa sih ada sampai kekhususan itu? Kenapa ada areanya itu sampai kekhususannya seperti itu? Karena secara spirit dan historically di area keolahragaan gitu, terutama di area sepak bola gitu, kita itu punya diferensiasi dari industri lain gitu, yang sangat ketara. Paling pertama ya adalah kita bukan customer, kita fans. Itu adalah dua treatment yang berbeda. You customer, kita nggak suka kopi,
A, kita ganti kopi B. Kita nggak suka teh A, kita ganti teh B. Gitu. Fans, kamu nggak suka klub A, mau ganti klub B. Nah, jadi ada satu kekhususan area itu yang datangnya itu adalah mungkin ini lebih ke arah antropologinya gitu ya, lebih ke arah kebudayaannya, lebih ke arah komunitasnya yang ada di bawah. Jadi grassroots football, amateur football is everything gitu untuk menjaga fondasinya. Tidak akan ada apapun di atas, tidak akan ada industrinya ketika orang berhenti bermain, ketika orang berhenti membicarakan, ketika orang berhenti untuk komunitas-komunitasnya melakukan sepak bola secara sukarela, gitu. Jadi yang paling fundamental harus dijaga adalah keberlangsungan area itu, karena itu basisnya dari semuanya. Kalau enggak, itu akan menjadi hanya show. Kalau enggak, itu hanya akan menjadi ya sudah gitu, pure gitu ya, pure show gitu, pure show without anything yang kita bisa kasih kembali ke komunitas, kasih kembali ke development. Ya, memang kalau kita belajar dari Jepang misalnya, JFA, 90-an mereka mencanangkan visi 100 year vision gitu. Untuk bisa bukan sekedar lolos Piala Dunia tapi juara Piala Dunia gitu. Dan dari situ kompetisi digiatkan, kemudian juga infrastruktur segala macam, ada kerjasama antara federasi dengan pemerintah, dan juga ada campaign Subasa saat itu ya. Nah ini PSSI ada mengarah ke sana nggak, apa namanya? Kerjasama dengan pemerintah untuk bisa kompetisi-kompetisi di tingkat-tingkat sekolah gitu. Karena itu yang dilakukan JFA sampai sehingga sekarang Jepang begitu luar biasa, bukan hanya sekedar di Asia tapi di level dunia juga mereka udah gacor banget gitu. Udah jalan. Ada dong. Jadi yang tadi saya cerita mengenai pemasalan coaching education itu untuk menciptakan pelatih-pelatih ya dari segala macam lini, termasuk guru-guru juga ya, guru-guru olahraga yang berpartisipasi di dalam area pelatih itu juga bekerja sama dengan LPDUK, Inaspro, Kemenpora. Jadi juga bekerja sama dengan kementerian. Jadi tidak mungkin kalau juga kita jalan sendiri, pasti ada kerjasamanya sehingga bisa dilakukan secara massal. Akhirnya jadi cepat ya. Yang tadinya mungkin cut off-nya 2 tahun, kita bisa lakukan 6 bulan gitu kira-kira. Untuk kita bisa, ya, itu ada itu. Apakah sudah maksimal? Pasti belum. Nah ini memang beberapa strategiknya harus kita petakan. Contoh misalnya area facility, ya kan. Bagaimana beberapa sistem pengelolaannya sehingga menjadi communal base gitu. Apakah itu bisa ada beberapa area yang komunal ataukah beberapa area yang berbayar? Sifatnya seperti apa? Contoh itu gitu. Yang keduanya adalah sinergitas dari semua level of turnamen dan kompetisi yang ada. Nah, salah satu yang PSSI terapkan itu adalah bagian yang sistem talent identification. Jadi di dalam program kita yang baru yaitu Talent ID atau Talent Development Scheme itu seluruh database pemain itu terpusat. Jadi tidak ketika mereka bermain di kompetisi-kompetisi tertentu, kita bisa pantau itu perkembangan mereka. Karena database-nya masuk terpusat. Siapapun organizernya. Karena ketika itu udah ngomongin sepak bola ya loss of the game-nya milik PSSI. Jadi terpusatlah data tersebut gitu. Jadi memang area facility satu dan area skema itu satu. Memang nggak bisa dipungkiri kita masih harus mengetuk banyak pintu gitu ya, mengetuk banyak pihak, dan itu yang menurut saya sangat membutuhkan bantuan dari komunitas ya, sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat pecinta sepak bola, sangat membutuhkan daripada orang tua gitu kan yang memang menginginkan wadah yang lebih baik dan lebih safe untuk anak-anaknya bermain gitu ya. Kita inginnya juga seperti itu gitu. Jadi hari ini kita harusnya ya, kalau kita sesabar Jepang ya bisa dibilang gitu kan ya. Gitu ya. Kita bangun ininya dulu, kemudian ininya kokoh, ininya dulu kan gitu. Hari ini kan enggak kan ya. Hari ini kan kita coba ini kita jalankan paralel kan gitu. Kita klikkan di depannya gitu. Jadi mungkin pertama kali kita bikin open untuk misalnya area prosesnya, piramida kita itu enggak piramida gitu. Mungkin kotak yang tengahnya belum ya kan. Jadi kita masih jalankan semuanya. Dan menurut saya enggak ada yang salah dengan hal itu. Enggak ada yang salah karena dinamika di Indonesia berbeda, geografisnya pun berbeda. Kita nggak bisa menunggu yang satu kemudian yang satu nggak ngerjain, nggak bisa. Harus paralel semua dikerjakan. Tapi kalau sepak bola Indonesia sebenarnya kiblatnya bukan kiblatnya, untuk pengembangannya contohnya kemana sih? Ngambil percontohannya? Maksudnya kayak ke Jepang, ke kalau referensi ya, kalau referensi ya semua dari segala pihak yang memang proven pasti
kita ambil referensi dong gitu kan. Ya Belanda pastinya kan gitu. Ya Jepang pastinya gitu. That's why kenapa Pak Ketua Umum fokus dua tersebut untuk mengadakan MOU bersama dan kerjasama lebih kan gitu ya. Tapi kan itu nggak hanya tertutup pada itu gitu. Namanya reference gitu ya. That's why kita punya pengembangan teknikal kita sendiri yang kita sebut dengan Vilanesia gitu ya, filosofi sepak bola Indonesia, yang hari ini posisinya kita itu harus mengalami terus update gitu. Jadi pola latihannya itu bisa dibilang yang progresif dan konstruktifnya terus berjalan, tapi sekarang pola latihannya kita upgrade menjadi decision making oriented. Jadi namanya GAG metodenya ya. Jadi kita game dulu, kemudian kita analyze apa yang kurang dari game tersebut, kita bikin training drillnya, kita game lagi. Jadi metodenya untuk pengembangan lebih dinamis untuk area decision makingnya. Vilanesia jadi berkembang gitu. Terus ya? Berkembang terus gitu. Dan itu sebenarnya adalah core kita ya. Bukan berarti semuanya nanti akan seragam di klub, karena mereka kan punya gaya sendiri-sendiri. Tapi ini adalah panduan kepada mereka untuk melakukan drill pertama nih gitu. Drill pertamanya nih seperti ini gitu.